Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aida Hapni, NIM 19010024 dari Prodi PAI 6A. Di sini saya akan membuat sebuah media pembelajaran dari mata kuliah Desain Pendidikan Berbasis Informasi dengan dosen pengampu Bapak Suryadi Nasution MPD. Di sini saya akan mencoba sebuah materi yang berjudul yaitu tentang ria. Tentu teman-teman sudah pada tahu dong tentang ria, sudah tidak asing lagi dan sudah sering didengar. Ria sendiri berasal dari bahasa yang berasal dari bahasa yaitu ra'a, yara, iruyani, wara, iwatun yang artinya melihat. Jadi ria ini hampir melihat atau memperlihatkan. Jadi memperlihatkan sesuatu hal, amal kebaikan ataupun sesuatu hal yang tidak perlu kita perlihatkan sebenarnya. Sementara secara istilah, ria adalah perbuatan memperlihatkan sesuatu, baik barang atau perbuatan, baik dengan maksud agar dilihat orang lain ataupun mendapat pujian dalam Islam. Perbuatan ria sendiri dibenci Allah karena perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan dengan niat semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ria ini sudah jelas ya bahwasanya itu sesuatu hal yang tidak boleh kita lakukan dan sangat dibenci Allah. Sesuai dengan hukum ria yang di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dan sudah Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 264 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Dan sudah berjelas ya di Allah melarangnya dalam Al-Quran. Di sini kita tidak boleh menyebut-nyebut sesuatu hal yang telah kita berikan kepada orang lain. Sementara ciri-ciri ria yang pertama apabila sendiri dia menjadi pemalas. Jadi ketika dia menjadi seorang diri maka dia akan malas untuk melaksanakan yang namanya beribadah baik itu sholat ataupun hal-hal yang lainnya. Yang kedua apabila di tengah orang banyak dia rajin beribadah. Dan ketika sedang berada di orang ramai dia akan rajin beribadah sehingga orang tahu dia adalah orang yang baik dan orang yang dermawan. Yang ketiga mengurangi amalnya ketika dirinya dicela. Dan ketika orang menyelanya dia akan mengurangi amalnya dan tidak melakukan lagi karena dia sudah merasa harga dirinya jatuh. Yang selanjutnya jenis-jenis ria. Yang pertama ria holis atau ria perbuatan. Ria ini berdasarkan perbuatan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah ria badan. Ria badan di sini contohnya seperti ketika kita menunjukkan badan kita bagus, langsing ataupun segala macam. Yang kedua ria pakaian, yaitu ketika kita memiliki pakaian yang bagus, itu salah satu ria mempertunjukkan bahwasanya kita memiliki hal-hal yang tidak perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Yang selanjutnya ria lisan, yaitu ketika kita mengaji menguatkan suara dengan tujuan untuk supaya dipuji orang lain. Yang kedua, ria syirik atau ria niat adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun juga dilaksanakan dengan niat untuk mendapat perhatian dan pujian dari manusia sekaligus. Jadi, niat yang tidak bagus itu sama juga dengan ria. Ketika melakukan ibadah itu kita harus berdasarkan niat yang bagus. Selanjutnya saya akan mencontohkan contoh-contoh ria. Yang pertama, ketika kita memposting di internet yaitu contohnya alhamdulillah hati tenang baru buka puasa, sholat malam dan baca Quran udah 1 juz. Sedekah tadi udah 300.000. Itu salah satu merupakan hal yang sangat ria namanya, menunjukkan hal-hal yang tidak perlu kita tunjukkan kepada orang lain. Yang selanjutnya itu tentang amal ibadah di mana ketika sholat pun berfoto, umroh pun berfoto, sedekah pun berfoto. Itu termasuk contoh-contoh ria karena hal-hal itu tidak perlu ditunjukkan. Dan ketika bersedekah harus di depan orang banyak, itu adalah juga termasuk yang dinamakan dengan contoh-contoh ria. Karena bersedekah itu tidak perlu ada orang yang tahu, cukup kita saja dan Allah yang tahu. Jadi kita harus menjauhi ria karena menjauhi ria adalah sama dengan kita sudah mengikuti perintah yang Allah berikan. Cara menghindarinya, yang pertama di sini saya akan menjelaskannya yaitu niatkan segala amal ibadah kita itu karena Allah. Apapun yang kita kerjakan karena Allah. Jadi niatnya itu harus dibaguskan lagi. Jangan sampai gara-gara niat maka semua amal ibadah yang kita lakukan itu sudah tidak ada pahalanya lagi. Yang kedua, cara menghindari ria yaitu berdoa dan memohon pertolongan pada Allah.
Ya, kita harus berdoa dan selalu memohon pertolongan, karena tanpa pertolongan Allah maka semuanya tidak akan terjadi lagi. Yang ketiga itu cara menghindari riya adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, betul kata menghindari riya, kita harus selalu mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi atas segala pergerakan ataupun perbuatan yang kita lakukan setiap harinya, setiap waktunya. Yang keempat yaitu mengendalikan hati. Ya, kita harus mengendalikan hati kita. Jangan sampai hati kita yang kotor dapat mengakibatkan kita menjadi orang yang riya. Karena tanpa mengendalikan hati maka akan timbul yang namanya riya ataupun ingin pamer. Selanjutnya menyembunyikan amal kebaikan kita seperti menyembunyikan aib. Setiap amal perbuatan yang kita buat itu kita sembunyikan. Sama seperti kita menyembunyikan aib yang kita lakukan selama ini. Hikmah menjauhi riya. Selanjutnya kita tentu setelah kita membahas tentang riya pasti ada hikmahnya dong kalau kita menjauhi riya. Yang pertama, menjadikan kita manusia yang selalu bersyukur dan lebih ikhlas lagi dalam menjalankan amal ibadah. Ya, dengan riya ini kita harus selalu menjadi yang bersyukur dan lebih ikhlas lagi dalam menjalankan segala amal ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerugian riya yang pertama, selanjutnya kita akan menjelaskan kerugian riya. Yang pertama, menghapus amal. Ya, dengan kalau tidak kita sudah berbuat riya maka amal ibadah kita akan dihapus. Yang kedua, hilangnya wibawa. Tidak ada lagi harga diri kita di depan orang lain karena kita sudah merasa sombong dan merasa lebih dari orang lain. Yang selanjutnya, hati tidak tenang karena merasa was-was apakah ada yang lebih lagi dari kita sedekahnya. Yang selanjutnya yaitu tentang keimanan akan berkurang. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan.